seorang Ron. So without any further ado, let's go jump to the Land of Doubt untuk melihat pertandingan di game kita yang keempat. Kita lihat potensi game yang terakhir. Onyx Prodigy, sang landak, apakah mereka akan mampu mengalahkan Kagendra atau apakah kita akan melihat game yang kelima? Oke, we'll see. Karena dua-duanya sama-sama ngebawain karya assassin power ya dari segi farming pattern-nya. Akan kembali kita lihat permainan agresif. Even memang tadi ada satu game yang bawa karya fighter juga. Early mereka emang tipikal yang hidup banget sih. Nggak pernah surut untuk ngomongin karya objektif turtle. Cuman kalau kita ngomongin karya power emblem dulu nih, Nilik sebentar ada perbedaan yang biasanya ada Swift di tangan Boy. Tapi kali ini Boy ngamanin karya Troll untuk adaptive damage. Sedangkan clash terjadi di area river dengan adanya pergerakan yang diberikan oleh Kagendra. Men-trigger adanya flicker. Flicker di-trigger flicker juga. Tapi monster flicker for offensive yang membuat akhirnya Bigot mampu untuk membuat monster men-secure karya first blood point. Terlalu dini berbeda dengan game yang sebelumnya. First Blood yang cenderung berhasil diciptakan di menit kedua, menit ketiga. Tapi ini benar-benar intens di menit pertama bisa dimaksimalkan tim Onyx Prodigy. Sangat berbeda dan tampaknya Onyx Prodigy dengan ini lumayan loh. Moonsters dapetin satu buah point kill yang mungkin membuat agak sedikit kesulitan nanti dari Hanafinya. Tapi oke, masih mau lebih. Wah, didorong lagi, di cancel lagi. Dan akhirnya menyelamatin Killua namun tidak untuk sesaat. Karena Ron notice posisi dari Killua tapi dibayar lagi dengan Boy the Z. Fracture mengeliminasi sosok Ron. Pertukarannya tidak begitu worth it tapi dibayar lagi dengan adanya Daniel yang maju ke depan dengan ada flicker for offensive. Dan Hanafi bakal coba untuk cancel lagi kah? Ternyata tidak, berhenti sampai di situ. All out war untuk 2 menit pertama. 2 buah point kill berhasil diamankan untuk kedua buah point belah tim. Dan tentunya ini berarti memang mereka sudah siap. Mereka nggak peduli, yang penting fight. Dan tentunya ini akan menambah bumbu lagi. Namun kalau kita ngelihat dari netral objective setup, ini lagi dipegang oleh Kagendra loh. Lihat bush penting sudah bisa dibilang diamankan. Yang biasanya Fanny ini nggak terlalu loh mementingkan turtle yang pertama. Biasanya. Namun tampaknya cukup berbeda. Namun tampaknya mereka nggak terlalu buru-buru juga dan di areanya sedikit ketinggalan dari sisi Nolannya. Oke, justru perbedaannya di Nolannya ya. Nolannya berfokus ke area jungle dulu. Dan ini turtle-nya justru diamankan oleh sosok Daniel. Dengan adanya pergerakan tambahan monster terlalu dalam. Sehingga ada punishment yang signifikan masih mau lebih dengan ada pelukan dari Tyler. Ren Samuel pun harus menjadi korban kedua yang tumbang di tangan tim Kagendra. Sedikit terlalu overextend, mengetahui juga dari Boy TZ-nya masih jauh gitu. Mending lepas aja otomatis dan ya malah tadi Kagendranya yang menang cukup banyak. Nambah 2 buah point kill, turtle-nya didapatkan. Dan Onyx Prodigy ini malah harus lebih menurunkan tempo lagi. Jangan sampai terlalu kesusu, tapi lihat perbedaan level sebenarnya Boy TZ masih dipegang. Iya, wow, itu dia pergerakan dari Boy TZ. Tersendat dengan adanya satu buah setup yang dimiliki oleh tim Kagendra. Pertukaran membuat tidak bisa diamankan oleh Onyx Prodigy. Dan nampaknya Shogun berjalan pulangnya tersendat dengan adanya ammo pendek dari monster yang datang tepat waktu. Dan nampaknya dia bakal coba untuk men-trigger satu Breath of Ice yang ada. Tapi monster terlalu dalam, terlalu overcommit. Membuat akhirnya kembali mengalami kerugian untuk Onyx Prodigy. Hanafi cover yang sangat-sangat baik untuk mengcover dan bahkan berada di posisi yang terkena turretnya. Jadi dari sisi Moonsters pun harus menerima damage dari turret yang membuat Moonsters ini bonyok dan bahkan di take down juga. Untuk ekonomi kali ini akan diamankan oleh Kagendra, hanya 1.500 namun ingat ini masih early game. Tentunya ini sebuah kemenangan yang menurut aku cukup signifikan, namun Hanafi kembali lagi dengan inisiasinya di cancel begitu saja. Kemenangan yang bakal mereka rayakan dengan tim fight seperti ini kembali. Boy TZ menjadi sorotan dan flicker offensive masih terkena. Yang membuat akhirnya Boy TZ tumbang di kali ketiga. Bukan berita yang baik untuk Boy TZ dan kawan-kawan. Karena Kagendra inisiasinya benar-benar on point lagi. Inisiasi yang dimulai oleh Hanafi kembali bisa dijalankan oleh Kagendra dan Ron. Dan untuk natural objective yang ketiga ini Boy TZ pasti kalah rotasi sih. Mahal sih masalahnya, ini early yang bisa dipegang oleh Kagendra. Padahal dari awalnya udah bagus banget dan Spear of Destruction gak connect ke siapapun. Sehingga Sapphire nggak bisa join untuk fight-nya yang mungkin terjadi. Dan nampaknya Onyx Prodigy kali ini bakal mengarah ke arah fight back.
Witzy sudah masuk ke area line up, masuk ke area turtle-nya. Tapi siapakah yang mendapatkan Daniel? Sword revolution-nya disecure oleh Witzy. Dan nampaknya mereka akan melancarkan kembali serangan dengan adanya bouncing ball yang aktif dari sosok Hanafi. Dan satu pemain ter-expose, Samuel, tidak bisa mundur ke belakang. Ya, yang namanya Assassin emang enak lebih datang terakhir. Yang datang terakhir itu akan sedikit lebih diuntungkan dan itu terjadi. Witzy in time. 1v1 kali ini mampu dimenangkan finally oleh Kenziski. Butuh 2 game untuk bisa mempelajari pergerakan dari sosok Savero. Dan nampaknya di-convert lagi oleh Kagendra dengan outer bottom turret yang runtuh. Itu kill yang cukup mahal loh, GP. Bisa dibilang solo. Dan bahkan Kagendra mereka mendapatkan struktur juga di area bawah. Jadi nih bisa dibilang 2 lane sudah bisa dibilang hampir menang. Tinggal teman-teman dari Onyx Prodigy. Apa kompensasinya? Ketinggalan ekonomi 2.500. Apa 2.000 nih bukan hal yang baik. Masih ada chance. Tapi Witzy ini rotasinya jangan boleh terbaca lagi. Karena udah ketinggalan 3, udah ke take down 3 kali. Yep. Untung dari skala level ini masih sama loh. Betul, masih balance. Bisa keep up. Bener, masih ada chance ya, masih bisa terkejar. Cuman problematikanya follow up untuk fight-nya nih. Karena Fury Hammer udah ada di tangan. Heptasis juga. Cuman masalahnya baru aja dibahas. 1v1 situation. Yang nampaknya tidak bisa dimenangkan oleh Witzy. Harus tumbang di kali keempat. Meanwhile di area top lane. Ada satu buah tindakan yang dibawa oleh Kagendra yang membuat akhirnya Savero tumbang menjadi korban kedua. Looking for more. Karena nampaknya 3 player untuk nothing dari tim Kagendra. Lagi dan lagi Kagendra mendapatkan poin kemenangan mahal sekali. Dapat fight, dapat turret di area tengah juga. Dan lihat menit yang ke-6 Kagendra member-membernya sudah berada di jungle dari Onyx Prodigy. Ini bukan berita yang baik untuk Landa Kuning. Iya loh, ini kalau mereka nggak secara cepat buat mungkin dapetin winning conditionnya ya. Shutdown moment karya sosok Ron mempersempit karya Kenziski ini bisa jadi momen yang selesai. Tapi nampaknya tidak begitu mudah bagi Onyx Prodigy karena sudah ada opener dari Monster dengan Yama Bandit. Pride of Asia aktif tapi Daniel masih bisa survive. Gagal untuk bisa ditumbangkan oleh Savero dengan Reveal of Nesri. Justru dibalikin menjadi asal untuk Kagendra yang bola yang tebal dalam tubuh Hanafi. Dipecahkan tapi lihat bagaimana Hanafi masih bisa menahan deal damage yang diberikan. Justru di-outplay lagi dengan adanya 4 pemain yang tumbang dari Onyx Prodigy. Oh my god, Kagendra di game keempat kali ini menunjukkan taringnya, melebarkan sayapnya dan Onyx Prodigy mereka menjadi makanan di jungle-nya sendiri. Lihat turtle-nya sudah mulai hadir dan otomatis Kagendra akan mengamankan netral objektifnya dengan cukup nyaman. Ini momentum lagi dipegang, tempo bener-bener dikuasai oleh Kagendra. Onyx Prodigy jangan mau kemakan temponya, tahan dulu yuk, sabar. Karena ya mereka masih ada Savero, late gamenya bisa dibilang sangat kuat. Baru mengamankan Golden Tap tentunya ini bukan berita yang baik, namun 4.500 ini Kagendra ya pasti mereka maunya cepat fight karena mereka memiliki keuntungan. Jadi bener-bener inisiasi yang bagus karena lihat di sini. Ya, sudah dapetan Savero beserta Kenziski ini free hit loh. Jadi sama-sama kedua marksman. Namun ingat, Kenziski ada sedikit keuntungan. Ekonominya lebih kuat lagi. Yang membuat lebih pasti lagi. Dan ditambah roundnya juga baru masuk. Asli ya, shutdownnya justru diamanin di tangan Kufra ya. Kufranya emang proaktif banget dari Hanafi Tezi. Yang ngebuat akhirnya itu belum bisa dibilang jadi pertukaran yang worth it ya buat teman-teman dari Onyx. Mereka masih punya PR yang harus bisa mereka solve lagi. Karena percentage mapping mereka pun terbatas. Dengan adanya slot-slot mahal seperti ini yang udah mulai dipegangin sama tim Kagendra. Dan nampaknya Tyrant Rage memeluk satu pemain Monster tumbang di kali keempat. Dan nampaknya ini menjadi general Onyx Prodigy untuk bisa membayar kembali kematian dari Monster. Daniel tumbang. Tapi Samuel pun harus ikut hilang. 2 untuk 1. Dan nampaknya Cutthroat menyelesaikan nyawa tambah dari Killua yang harus tewas di tangan seorang Ron. Sebuah assist yang luar biasa. Karena tadi flicker Earthshatternya connect. Dan itu membuat, gila sih itu benar-benar bagus banget animasinya. Dan bahkan di area atas masih di pressure lagi. Waduh Savero hampir ya. Hampir bisa ter-take down. Tapi masih bisa mundur. Oke, apa yang bakal dilakukan oleh Witzy? Mengarah ke arah Shogun. Target yang bukan optimal. Masih terbalut immortality nampaknya. Pecah begitu saja, tidak risk dengan Yama Bandit. Bahkan juga dengan Hanafi. Masih bisa sustain. Gila sih ini bener-bener on point banget. Dan Kagendra mereka dapatan warning sign. Jangan terlalu maju. Waduh Savero langsung tewas seketika. Tanpa kesempatan buat mundur kan.
Apa yang terjadi? Oh my God. Xavero terlalu overextend. Baru dibilang ada warning sign untuk Kagendra. Jangan terlalu overextend. Fracture-nya ya berhasil membuat Daniel ini harus cukup low. Namun Lord tentunya sangat-sangat dikuasai oleh Kagendra dengan sayapnya yang membentangkan The Land of Dawn tampaknya untuk Prodigy. Belum ada kesempatan, mereka harus bisa defend. Ini Lord yang pertama, belum terlalu sakit, belum terlalu kuat. Masih sangat-sangat tinggi chance untuk melakukan defense. Namun ingat, Kagendra ini targeting dari Ron. Ya. Dia belum terpick off sekali loh, baru terpick off sekali saja sepanjang game ini. Sangat-sangat on point. Jadi tinggal gimana Onyx Prodigy ngemainin. Jangan terlalu gampang ke bait fight. Tahan dulu, kontrol dulu, biarkan Kagendra ngeluarin resource and then re-engage. Iya loh, ini seakan-akan Onyx Prodigy nggak punya remnya ya. Karena beberapa momen selalu terpancing sama setup yang mau dibuka oleh Kagendra. Ditambah lagi kalau kita ngomongin komposisi dari Onyx Prodigy ini bukan tipikal high ground oriented banget. Ya, dengan adanya Valentine dan juga Xavero. Tapi let's see, apakah mereka bakal dapetin jawabannya. Karena Kagendra bener-bener masih disiplin. Ya kan, masih bisa mundur ke area belakang terlebih dahulu. Dan ya Love bakal ada di area bawah. Ya tampaknya mereka harus memelankan terlebih dahulu. Jangan terlalu maju-maju. Karena teman-teman dari Onyx Prodigy ini akan melakukan clearing terlebih dahulu. Iya. Bakal coba untuk clearing terlebih dahulu di area bottom lane. Masih respect sama fight back yang bisa terjadi dari Onyx Prodigy ya. Terkhusus dari Samuel nantinya untuk momentum maker mereka. Sedangkan dari teman-teman Kagendra masih bakal coba untuk mengoptimalkan power dari wave ini yang berjalan. Emma Panda terdengar dan Woki itu dia. Bagaimana satu wave flush connect ke area 3 pemain. Tapi justru menjadi malapetaka bagi Samuel yang tumbang di kali ke-6. Dan lihat Poison pun harus tumbang di tangan seorang Kenziski. Misalkan 3 pemain in total dan 2 untuk nothing. Wind of Nature yang sangat clutch dari Kenzinski. Karena tadi kalau nggak ada Wind of Nature itu fracture-nya kena loh. Jadi Kenzinski timing Wind of Nature-nya on point. Dan tampaknya mereka akan memberi pressure lagi round 2 di area bawah. Waduh, mereka memaksimalkan quantity yang mereka miliki. Lihat Immortal yang terbal dalam tubuh Hanafi. Memang berhasil dipecahkan, tapi berfokus karya Paystar yang bisa dilumat. Dan Brisel dulu bos dari seorang Ron. Mampu untuk memberikan space bagi seorang Kenziski. 4 pemain tumbang in total. Poitezi memang aktif. Tapi lihat Kagendra bakal coba untuk diberikan kesempatan untuk menghancurkan karya base dan tidak mundur. Maju tak gentar nampaknya bagi tim Kagendra untuk mengoptimalkan wave minion yang berjalan di area bottom lane. Dan Ron maju ke area depan. Godlike Yaman Canvas terexpose. Dan game keempat untuk tim Kagendra. Welcome to game yang kelima. Kita akan melihat full best